Masih pagi hari ini tentunya dialog interaktif Lintas Makassar pagi untuk hari Rabu 13 Juli 2022 kita mengangkat topik tantangan koperasi di era digitalisasi. Dan pendengar Anda nantinya juga bisa bergabung dengan kami di 0821 3333 9440. Di kesempatan kali ini tentunya di Hari Koperasi yang ke-75 diharapkan koperasi Indonesia bisa menjadi solusi untuk kesejahteraan anggotanya dan pastinya bisa membantu masyarakat untuk keluar dari kesulitan-kesulitan yang membutuhkan tentunya. Di antaranya adalah dukungan anggaran ataupun dana dalam setiap aktivitas masyarakat kita. Di antaranya mungkin ya kalau ada di dunia pertanian, setidaknya koperasi bisa membantu untuk suplai pupuk dan tentunya juga membantu untuk bagaimana sawah, ladang ini juga bisa terus bagus ya dan menghasilkan kualitas hasil tanam yang baik. Nah, ada juga yang menjadikan solusi dengan adanya koperasi simpan pinjam. Nah, rupanya koperasi simpan pinjam ini juga cukup marak ya di kalangan masyarakat kita, khususnya UMKM yang ingin menambah modal. Biasanya ada yang ikut dalam koperasi harian, ada yang mingguan, ada juga yang bulanan. Nah, tentunya di era digitalisasi saat ini tentu menjadi tantangan buat koperasi untuk bisa lebih survive. Apakah kemudian koperasi bisa ikut dalam era digitalisasi ini setelah sebelumnya memang dengan sistem yang konvensional? Apakah ini juga akan bisa terus berkembang? Nah, seperti itulah yang kita akan bahas di kesempatan pagi hari ini. Apakah tantangan koperasi di era digitalisasi? Dan sebentar kita akan bersama dengan narasumber kami, Sekretaris dari Dinas Koperasi dan UKM Sulawesi Selatan, Ibu Dr. Andi Isma M. Hum. Dan kita akan lebih jauh mengulik seperti apakah sebenarnya regulasi dari koperasi di Sulawesi Selatan dan bagaimana perkembangannya, apalagi tantangan era digitalisasi ini. Apakah kemudian pemanfaatan IT ini masih terus juga dikembangkan di dunia koperasi. Baik, pendengar, kami juga kembali nanti akan mengundang Anda ikut bergabung di 0821 3333 9440. Di kesempatan kali ini kita langsung saja berkomunikasi dengan Ibu Dr. Andi Isma M. Hum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat pagi Bu Isma. Pagi, Bu. Iya. Nah, Bu Isma, kita lagi berbincang tentang tantangan koperasi di era digitalisasi. Tentunya Dinas Koperasi dan UKM Sulawesi Selatan ini sudah banyak mencoba untuk ikut dalam pengembangan koperasi apalagi di era digitalisasi. Seperti apa sebenarnya regulasi yang berjalan di koperasi saat ini, Bu Isma? Oh, ya. Sebelumnya saya ucapkan ini, Bu, HUT Koperasi Indonesia ke-75 Ya. tahun 2022. Mhm. Nah, untuk tahun ini Hari Koperasi ini kita memiliki tema transformasi koperasi untuk ekonomi berkelanjutan dengan tagline-nya Ayo Berkoperasi. Nah, sebenarnya pemerintah tentu sangat mensupport mengenai perkoperasian yang ada di Indonesia, tentu terkhusus untuk Sulawesi Selatan. Sebenarnya yang paling paling mensupport itu dengan adanya pembaharuan regulasi perkoperasian melalui Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Karja yang diturunkan ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2021 tentang kemudahan perlindungan dan pemberdayaan koperasi dan UMKM. Kemudian lagi ada Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 8 tahun 2021 tentang koperasi dengan model multipihak. Dan model multipihak ini tentu membuka peluang bagi masyarakat untuk membentuk koperasi melalui elaborasi berbagai pihak dalam wadah koperasi. Dan juga
berbagai kelompok anggota, tentu sesuai dengan peran dan lingkup bisnisnya. Kemudian kita juga sebenarnya ada Perda nomor 7 tahun 2019 tentang pemberdayaan koperasi dan usaha kecil. Nah, disinilah peran pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan bagaimana bisa memfasilitasi koperasi ataupun usaha kecil dengan membangun kemitraan baik antar sesama koperasi yang sudah besar maupun dengan pengusaha-pengusaha lokal. Kemudian juga tentu di sini kita bisa melakukan pembinaan, melakukan pengawasan dalam arti tentu menuntun koperasi itu supaya bisa sehat. Mungkin itu, Bu. Iya, jadi pada dasarnya selalu ada upaya pendampingan, Bu ya, untuk pengembangan koperasi kita. Nah, kalau Iya. dilihat perkembangan saat sekarang, apakah koperasi kita juga ini masih terus bertambah, Bu? Dengan melihat kondisi, karena ada juga sih yang menganggap bahwa koperasi sudah mulai redup. Jarang sekali orang melihat koperasi lagi begitu. Untung mungkin di daerah masih ada satu dua lah yang kelihatan. Nah, kira-kira apakah di era yang saat sekarang ini tanpa mungkin dilihat kasat mata oleh masyarakat kita, sebenarnya koperasi masih terus berkembang? Ya. Oh iya, Bu. Kalau dari dilihat jumlah koperasi yang ada di Sulawesi Selatan itu sekitar 5.200 dan itu cukup besar. Ya. Namun yang aktif untuk saat ini terdata sekitar 3.700 koperasi. Ya. Dan di beberapa kabupaten mereka memiliki koperasi yang sehat. Bahkan ada salah satu koperasi seperti di Tanah Toraja itu sudah memiliki omset sekitar 1 triliun. Wow, Nah, luar itu biasa ya. itu menandakan bahwa koperasi yang ada di Sulawesi Selatan itu maju. Dan sekarang ini juga tentu koperasi juga harus mengupgrade diri karena di situasi yang lebih modern ini dan juga karena kemarin kita ada COVID-19 yang tidak memungkinkan untuk saling bertatap muka. Nah, beberapa koperasi sudah mengambil langkah-langkah bagaimana masuk dalam website marketplace, dalam plafon marketplace itu untuk bisa melayani anggotanya yang langsung memang door to door ke rumah masing-masing sesuai kebutuhannya. Ya. Dan itu adalah satu bukti bahwa bagaimana koperasi itu bisa berbenah diri mengikuti situasi atau kondisi sekarang ini, gitu, Bu. Iya, jadi pada dasarnya koperasi ini juga terus melakukan inovasi yang disesuaikan dengan zaman berjalannya begitu, Bu ya? Iya. Benar sekali, Bu. Karena koperasi itu kan boleh dikatakan juga adalah unit usaha yang juga tentu harus memiliki trik-trik marketing yang bagus sehingga itu bisa menguntungkan bagi koperasi. Karena bagaimanapun juga kalau koperasi itu untung atau meraup laba yang besar, itu juga pasti arahnya memamurkan ke anggotanya. Iya, jadi memang tantangan di era digitalisasi ini mengajak koperasi-koperasi konvensional untuk terus berbenah diri dan akhirnya akan bersama dengan misalnya pilot projectnya tadi ya di Toraja ya. Ada koperasi yang kemudian sudah full digital menggunakan IT begitu, Bu ya? Iya, jadi mungkin yang kedepannya untuk koperasi lainnya ini diharapkan akan berjalan beriring seperti itu juga, Bu. Iya, benar sekali. Jadi tentu dengan adanya role model koperasi kita bisa melakukan mungkin semacam studi banding, kita akan melakukan pembinaan atau pendampingan kepada koperasi yang baru saja berkembang, itu bisa mereplikasi koperasi yang sudah berkembang. Dan yang menarik ini, Bu, karena Bapak Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Andi Sudirman Sulaiman itu sekarang lagi giat-giatnya mendorong koperasi yang berbasis syariah. Jadi bagaimana koperasi tidak hanya semata-mata mengejar bisnis, tetapi tentu ada konsep-konsep dari sudut pandangan agama yang harus dipertimbangkan dalam hal ini koperasi syariah. Karena koperasi syariah itu kalau di Sulawesi Selatan itu sudah ada sebenarnya kurang lebih 20 koperasi yang ada di Sulawesi Selatan. Terbuka ya. Ya. Dan alhamdulillah ternyata
mereka juga dengan sistem syariah juga mereka justru lebih menguntungkan karena betul-betul hasil usahanya itu jelas pembagiannya kepada anggotanya dan anggotanya itu juga merasa terbantu dengan adanya sistem ini. Iya. Nah, kalau melihat perkembangan, apakah ada penambahan koperasi baru lagi, Bu, dalam kurun waktu 3 bulan terakhir ini? Sebenarnya koperasi di Sulawesi Selatan itu bertambah setiap bulan. Oh, selalu ada. Karena setiap saat ada pembentukan koperasi dan biasanya karena kami memiliki 8 pengawas koperasi, itulah tim kami yang biasanya itu mendampingi kalau saja misalnya ada masyarakat yang akan membentuk koperasi, tentu datang ke kita minta advice, asistensi atau berkoordinasi bagaimana ketika dia startup koperasi itu bisa maju. Tentu kita sebagai pemerintah daerah tidak lepas tangan. Jadi kita lakukan pembinaan, tetapi bagaimanapun juga karena keberhasilan koperasi itu ada pada manajemen dalam dirinya sendiri. Jadi karena kekuatan koperasi itu ada pada anggotanya. Jadi kalau misalnya anggotanya tetap mengikuti kaidah-kaidah perkoperasian dengan didampingi oleh tim-tim pengawas koperasi kami, tentu lebih memudahkan mereka untuk berkembang lebih maju. Iya. Baik Bu, ini kalau misalnya kita sudah melihat ada yang namanya koperasi Huriah ya, Huriah Syariah, terus kemudian yang ada di Tanah Toraja yang sudah menggunakan digital, memanfaatkan IT. Nah, apakah ada juga semacam pelatihan barangkali Bu ya yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Sulawesi Selatan untuk bisa mendampingi koperasi lainnya bisa ikut serta begitu dalam dunia IT? Iya. Tapi sebelumnya mungkin saya informasikan Bu, sebenarnya ada 6 koperasi besar di Sulsel yang anggotanya rata-rata 30.000. Oh, luar biasa ya. Setiap koperasi. Jadi anggotanya itu rata-rata 30 ribuan tiap koperasi dan omsetnya itu kurang lebih 1 triliun dan semuanya itu sudah digital Bu. Oh, semuanya sudah itu digital. sudah berbasis digital. Nah, kemudian tentu kami sebagai pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Koperasi dan UMKM tentu memiliki program-program yang tidak lain dan tidak bukan itu untuk menguatkan koperasi dan usaha kecil usaha mikro menengah dan kecil yang selama ini menjadi sasaran utama pada program-program kegiatan kita. Misalnya ada bahkan kita ada kegiatan pelatihan koperasi prapensiun juga ada. Itu memungkinkan bagi teman-teman kita siapapun yang mungkin untuk pegawai negeri ya Bu ya, ini pegawai negeri khususnya yang ataupun mungkin karyawan swasta yang sudah siap pensiun, dengan adanya kegiatan ini mereka bisa dibekali manajemen perkoperasian sehingga bisa membuka usaha koperasi. Kemudian ada juga program pemberian label halal. Ini sebenarnya arahnya kepada usaha kecil, tetapi kan biasanya koperasi itu di dalamnya ada beberapa usaha yang memungkinkan usaha itu go public sehingga apalagi produk-produknya itu betul-betul sudah terlindungi yang namanya kesahan dari apa yang produk apa yang dimiliki, karena kita ada pelatihan label halal dari MUI, ada kegiatan-kegiatan kemasan, bagaimana memberikan ilmu tentang kemasan, karena bagaimanapun juga produk yang tidak tidak memiliki packaging yang bagus, tentu itu daya tariknya tidak menarik Bu ya. Menarik. Nah, ini juga ada kegiatan-kegiatan seperti itu, dan kita ini ditunjang juga ada 2 UPT, yaitu Balai Pelatihan Koperasi namanya Balaskop, dan juga ada PLUT. PLUT itu Pusat Layanan Usaha Terpadu yang ada di Triple C. Dan itulah UPT kita yang juga mampu mengayomi para UMKM atau misalnya ada kegiatan-kegiatan yang ada hubungannya dengan perkoperasian yang ada di Sulawesi Selatan.
Iya, cukup luar biasa sebenarnya perkembangan koperasi kita di Sulawesi Selatan ya, Bu ya. Ya, Kalau didengarkan dari apa yang disampaikan tadi bahwa pendampingan terus dilakukan termasuk juga barangkali mendapatkan modal usaha, Bu ya. Itu juga iya, dimudahkan begitu untuk iya. UKM-UKM lewat koperasi. Baik, ada harapan yang ingin disampaikan, Bu, terhadap koperasi kita ke depan? Silakan. Eh, Tentu harapan-harapannya itu adalah eh, sebagaimana tujuan daripada dinas koperasi, yaitu bagaimana koperasi yang ada di Sulawesi Selatan itu sudah menjadi koperasi yang modern. Dalam hal tadi itu artinya koperasi yang memang sudah memasuki dunia digitalisasi ya Bu ya. Terus kemudian harapannya juga bahwa koperasi yang ada di Sulawesi Selatan itu adalah koperasi yang sehat. Indikator sehat itu tentu usahanya berjalan lancar, memperoleh keuntungan, memiliki sertifikat kesehatan dari Dinas Koperasi melalui rekomendasi dari pengawas koperasi, kemudian utamanya tidak berkasus, ya Bu, ya dalam artian ada penyelewengan atau dia melayani kegiatan-kegiatan koperasi non anggota. Itu maksudnya mungkin di kegiatan-kegiatan di bisnis dan sebagainya, tetapi non anggota. Nah itu seperti itu. Jadi harapannya bagaimana koperasi yang ada di Sulawesi Selatan itu adalah koperasi sehat dan ditunjang dengan koperasi yang sudah modern. Mungkin itu Bu. Baik, terima kasih banyak nih tentunya waktu yang disediakan bersama dengan Ibu Dr. Anda Andi Isma M. Hum. Semoga apa yang disampaikan Bu Andi ini bisa mencerahkan juga koperasi kita untuk lebih Ya. bersemangat di era digitalisasi seperti sekarang. Terima kasih Bu Ya. Andi. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, kita baru saja bersama dengan Sekretaris Dinas Koperasi dan UKM Sulawesi Selatan cukup gamblang disampaikan bahwa ada lebih 5.000 koperasi yang ada di Sulawesi Selatan dan memang diketahui bahwa yang aktif ini ada lebih dari 3.000 ya koperasi. Bahkan perkembangan koperasi selalu saja ada muncul di setiap bulannya sehingga memudahkan untuk semakin didorong mengarah ke koperasi modern dengan ikut dalam era digitalisasi. 6 koperasi besar yang sudah menjadi proyek penting ya dan bisa diikuti oleh koperasi lainnya sehingga tidak terjadi ketertinggalan sampai akhirnya omset yang dimiliki koperasi itu cukup tinggi sehingga mampu untuk mensejahterakan anggotanya. Baik, jangan kemana-mana, tetap di 94,4 FM Program 1 RRI Makassar, Dialog Interaktif Lintas Makassar Pagi. Ada yang menimpa dirimu, membuat kau pergi dariku. Jangan kau putuskan sendiri. Kau pikir aku takkan terima keadaanmu sekarang ini. Kembalilah kasih, kita harus bicara. Ku tahu kau ragu kepada diriku. Kembalilah kasih, kita harus bicara. Ungkapkan semua adanya. Seandainya kau harus berubah, rubahlah seperti kau mau. Jelaskan apa yang terjadi. Kalau ternyata aku tak mampu menghadapinya, aku terima. Kembalilah kasih,
bicara, ku tahu kau ragu kepada diriku. Kembalilah kasih, kita harus bicara, bicarakanlah semua. Kalau ternyata aku tak mampu menghadapinya, aku terima. Kembalilah kasih, kita harus bicara, ku tahu kau ragu kepada diriku. Kembalilah kasih, kita harus bicara, bicarakanlah semua, bicarakanlah semua. Kembalilah kasih, kita harus bicara, ku tahu kau ragu kepada diriku. Kembalilah kasih, kita harus bicara, bicarakanlah semua, semua. FM Pro 1 RRI Makassar. Kanal Pictures on your phone, jangan kau bohong. Pictures on your phone, jangan kau bohong. Jangan kau bohongiku, jangan permainkanku. Ku tahu kau telah mendua, ku tahu semua tentang dia. Takkan memaafkanmu meski kau membujukku. Terserah mau bilang apa, takkan ada yang percaya. Kesabaranku kau uji, sungguh kau tak peduli. Kau tak peduli, kau tak peduli. Kalau kau begini, aku pun tak peduli. Ku tak peduli, ku tak peduli. Pictures on your phone, jangan kau bohong. Sikapmu dang di 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 sudahlah. Sungguh ku geram, memang kau dang di 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 sudahlah. Pergilah. Get out, oh oh oh. Get out, oh oh oh. Get out, oh oh oh. Sudahlah. I heard about you, girl. Apa yang kau lihat darinya? Jelas aku lebih baik, tapi apa boleh buat jika itu maumu? Kesabaranku kau uji.
pusing 10 keliling. Kau tunjuk-tunjuk diriku seolah salahku. Tak sadarkah kau kebohonganmu itu? But I don't even care, I'm not even scared. Kau pikir aku takkan bisa, mulutmu berbisa. Kau binasa. Coba lihat saja siapa nanti yang tertawa. Kecewa jelas kau pancarkan dari mata. Now kau pikir diriku akan menangis, terus menangis mengemis cinta yang sadis. Please song lebih tampan. Kau coba buatku sirik, itu tak mempan. Ya sirik itu kamu, cause you know you wrong. Kau bohongi, hatimu takkan menolong. So just sing this song. Sikapmu dangdi 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 sudah sudahlah sungguh berat memang kau dangdi 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 sudahlah pergilah. Kau buat aku kesal, kau kan menyesal. Kau memang membuat aku sebab. Kau buat aku kesal, kau kan menyesal. Kau buat aku kesal, kau kan menyesal. Lima arahan Presiden soal penerapan adaptasi kebiasaan baru, yakni pentingnya prakondisi yang ketat, yakni protokol kesehatan yang harus diikuti masyarakat seperti menggunakan masker dan lain-lain. Perhitungan yang cermat dalam mengambil kebijakan berdasarkan data dan fakta di lapangan. Menentukan prioritas sektor dan aktivitas mana yang bisa dimulai atau dibuka secara bertahap. Konsolidasi dan koordinasi pemerintah pusat dan daerah sampai ke tingkat RT terus diperkuat dengan melibatkan masyarakat bersinergi menyelesaikan persoalan besar ini. Melakukan evaluasi secara rutin meskipun sebuah daerah kasus barunya sudah menurun. Jangan lengah, karena kondisi di lapangan sangat dinamis. Baik pendengar, di era digitalisasi seperti saat ini, koperasi juga punya tantangan tersendiri. Tentunya setelah mengikuti proses yang cukup panjang, 75 tahun koperasi Indonesia berdiri, dan tantangan yang terdepan saat sekarang adalah bagaimana memanfaatkan IT sehingga tentu di era digitalisasi ini koperasi tetap bisa survive. Nah, pendengar, arah yang diberikan kepada koperasi kita adalah juga bagaimana mereka mengalihkan dari era konvensional ke era modern, sehingga yang muncul adalah koperasi modern dengan memanfaatkan IT dan juga memudahkan tentunya anggotanya untuk bertransaksi. Di antaranya beberapa yang disebutkan tadi oleh Sekretaris Dinas Koperasi dan UKM Sulawesi Selatan, ada 6 besar koperasi yang kemudian sudah mengarah ke era digitalisasi ini, memanfaatkan IT, memudahkan anggotanya untuk melakukan transaksi, termasuk diantaranya transaksi berbagai jenis pembayaran, taruhlah listrik, pembayaran air, dan mereka hanya menggunakan aplikasi yang sudah disediakan lewat Android yang mereka miliki. Nah, selain itu di era pandemi yang sudah berjalan lebih dari 2 tahun, memasuki tahun ketiga di saat sekarang, ternyata ini memudahkan dengan era IT ini. Kenapa? Karena bisa menghindarkan dari tatap muka, tetapi komunikasi terus bisa berlanjut dan juga aktivitas koperasi bisa terus berjalan. Bahkan kesejahteraan dari anggota koperasi itu sendiri bisa dilihat dari adanya koperasi yang memiliki anggota lebih dari 3.000 orang. Baik, saat sekarang kita sudah terhubung dengan Prof. Dr. Haji Muhammad Asdar, pengamat ekonomi dari Universitas Hasanuddin. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Iya, baik Prof, ini memperingati lah ya Hari Koperasi yang ke-75 tahun. Ternyata Koperasi Indonesia ini sudah berusia 75 tahun pasca Kongres pertama kayaknya ya di 12 Juli 1947 yang lalu, sehingga ditetapkan sebagai Hari Koperasi. Tapi yang paling menarik sebenarnya ini Prof adalah kita mengenal koperasi dulu itu adalah solusi untuk
simpan pinjam misalnya oleh masyarakat kita untuk mengembangkan modal-modal UKM-nya. Tapi era kesini kan itu harus punya kemampuan lain lagi, bukan konvensional tapi mengarah ke koperasi modern yang memanfaatkan digital. Nah, menurut Prof, apakah tantangan ini bisa dipenuhi oleh koperasi kita di era saat sekarang ini? Ya, baik Bu. Terima kasih banyak ya. Pertama, kita bersyukur bahwa masih bisa ini RRI memperingati Hari Koperasi. Ya, dan Hari Koperasi ini kan sepertinya sekarang sudah hilang dari peredaran. Tidak banyak lagi yang perhatikan kesiannya. Padahal koperasi itu salah satu alat untuk mensejahterakan ya. Mensejahterakan. Ya, dan di seluruh dunia di mana-mana koperasi sebagai mensejahterakan manusia. Ya, saya sudah lihat langsung di 4 belahan dunia ya, di Australia, di Jepang, di Eropa, di Amerika, koperasinya itu yang sangat maju. Kita di sini agak disesali karena kurang perhatian, ya, kurang perhatian. Nah, terkait tadi dengan teknologi apa segala itu sudah harus itu, ya, bukan hanya koperasi tapi siapapun untuk bisa eksis sekarang harus memanfaatkan teknologi, ya, teknologi marketplace, jaringan, bagaimana medsos, itu kan sebagai semua alat bantu kan, teknologi. Tapi ada yang lebih penting lagi bahwa jiwa koperasi ini yang harus kita tumbuhkan kembali. Apa itu jiwa koperasi? Usaha bersama, milik bersama, sehingga nanti naik sama-sama. Sehingga tidak jauh itu perbedaan jurang antara si kaya dan si miskin. Ya, sehingga koperasi itu salah satunya untuk bagaimana pemerataan, fungsi utamanya pemerataan. Tapi selain itu koperasi itu kan mendidik orang untuk berdemokrasi. Karena koperasi itu menempatkan manusia di atas materi. Apa itu manusia di atas materi? Ya, ada prinsipnya itu koperasi adalah one man one vote, satu orang satu suara. Bedanya di perusahaan terbatas PT one zero one vote. Ya, jadi kalau ibu umpamanya punya simpanan di koperasi 10 juta, kemudian yang lain hanya 1 juta, tapi suaranya itu sama-sama satu-satu aja karena manusianya dihitung, bukan banyaknya uangnya. Ya, jadi itu satu. Yang kedua, koperasi juga dikenalkan sebagai dual identity. Dia pemilik sekaligus pelanggan, ya. Dia pemilik sekaligus pelanggan, sehingga bagus sekali itu dikembangkan untuk situasi saat ini kan ini melemah, kita punya persaudaraan silaturahim perlu digagas kembali itu bagaimana koperasi maju lagi ya. Jadi perhatian kita ini sudah berkurang dan bisa kurang bagus karena di tempat lain justru tetap kita ini kurang bagus. Dan haruslah idealnya sih dari pemerintah yang menggenjot perhatian-perhatian tersebut ya. Sekarang ini pemerintah kan macam-macam, dia punya kegiatan-kegiatan yang sangat bagus tapi belum bersambut baik, belum ada penyambung-penyambungnya. Itu menurut saya sementara. Jadi pada dasarnya sebenarnya koperasi ini bisa menjadi solusi pengembangan peningkatan kesejahteraan begitu ya Prof ya? Iya, solusi. Ya contoh saja kan di kantor gubernur orang ambil rumah kan pakai koperasi. Iya. Di UNAS itu di 1.700 selesainya 1.000-an itu pakai koperasi ambilan rumah. Iya. Dengan koperasi itu banyak orang sekolah karena koperasi. Ya pinjam dulu uang, anaknya lulus sunat, mau bayar SPP, dicicil karena kan PNS misalnya. Ya, BPJS itu kan modelnya kayak koperasi. Ya, gotong royong. Ya, jadi solusi yang sangat cerdas bagaimana pemerataan ekonomi. Nah, bagaimana dengan kondisi ya? Memang sih kita juga mendengarkan ada keluhan masyarakat bahwa koperasi sudah mulai meredup. Ya, sudah sulit didengarkan bahwa di sana ada koperasi. Mungkin di daerah masih kelihatan, Prof ya. Tapi untuk di Kota Makassar misalnya atau kota-kota besar kita sulit lagi menemukan koperasi. Nah, kira-kira Prof, tantangan ke depan ini bagaimana kemudian koperasi ini bisa survive dan bisa menjadi solusi tadi bahwa ternyata koperasi ini penting untuk
tentunya kesejahteraan anggotanya begitu, Prof. Ya, semua pihak harus kembali perhatikan, mulai dari pemerintah, mulai dari DPR-nya, ya, legislasinya, masyarakat, ya, tidak boleh berpangku tangan. Kita ini harus ada menggerakkan kembali, memvitalkan kembali, revitalisasi lah istilahnya, supaya kita ini tidak terlalu jauh terjerembab di katakanlah krisis. Ya, karena itu bumper ekonomi itu koperasi. Isi dalam dari koperasi kan usaha-usaha kecil, ya, usaha-usaha kecil, usaha menengah, usaha-usaha perorangan yang gabung menjadi koperasi. Ya, jadi mau dianukan kembali di filosofi dasar dari koperasi itu apa? Ya, ada dasar utama kita kan Undang-Undang Dasar 45 itu ada pasal 33. Ya, seperti itu. Ya, sementara ya. Iya. Jadi kalau menurut Prof sendiri, kita masih bisa optimis bahwa koperasi kita ini bisa berkembang di era digitalisasi sekarang, Prof? Ya, sangat optimis karena masih ada kementeriannya, masih ada dinasnya, di setiap daerah ada yang ini. Ya. Tapi sekarang kan agak lemah, anggarannya kurang, semangatnya kurang. Ya, butuh lagi divitalkan, istilahnya mau dicas ulang. Ada asupan gitu ya, Prof ya? Ya, ada asupan yang gizi tinggi, ya, asupannya harus bergizi tinggi. Jadi ya, harus seperti itu. Ada peningkatan kualitas SDM barangkali juga ya, Prof ya? Salah satunya SDM bukan hanya kualitas tapi kuantitasnya. Kualitas dan kuantitas. Seperti itu, Prof ya. Ya, quality dan quantity. Jumlahnya dan kompetensinya. Iya. Tapi kan tidak bisa dipungkiri juga, Prof. Ada koperasi yang kemudian dianggap tidak sehat, begitu. Tidak terjadi kontinuitas beraktivitas, begitu. Nah, kira-kira untuk bisa membangkitkan kembali, Prof, koperasi-koperasi tidak sehat ini untuk lebih bersemangat lagi, mungkin ada tipsnya, Prof? Ya, bukan hanya di koperasi, seluruh bidang usaha pasti ada yang naik turun. Namanya ada yang lesu ya. Ada bukit, ada bangkrut, ya. Tapi ingat, ya, kayak kemarin tahun 98 waktu terjadi krisis, ya, untuk memperbaiki ekonomi kan diperlukan 600 triliun untuk memperbaiki bank-bank yang ambruk. Kemarin koperasi itu tidak sampai katakanlah waktu ada juga bermasalah banyak KUT itu hanya ya kurang lebih kalau saya tidak salah ya puluhan triliun aja. Itu sih kayak 600 triliun tanpa puluhan triliun kan beda sekali kan. Itu kalau mau dilihat ya, kalau mau dilihat dari segi katakanlah bagaimana menalangi. Ya, jadi dan sasaran utamanya koperasi bukan di materi, tapi manusia, mensejahterakan. Iya. Bagaimana orang bisa dapat motor, bagaimana orang bisa dengan mencicil umpamanya sehat, ya, asuransi kesehatan, ya, itu salah satunya bentuknya kan BPJS itu koperasi. Bagaimana bisa dapat rumah melalui koperasinya, seperti itu. Ya, jadi sekarang ini dua-duanya tadi kualitas dan kuantiti dari orang-orang koperasi perlu ditambah ditingkatkan. Iya. Nah, tadi dari perbincangan yang kita dapatkan saya mencoba mengulik kembali, Prof, bahwa pada dasarnya sebenarnya kelemahan ini juga ada di pemerintah ya. Diharapkan pemerintah untuk bisa mendorong koperasi ini sehingga kemudian mereka bisa lebih berdaya begitu, Prof. Nah, kira-kira harapan yang ingin disampaikan sebagai pengamat perekonomian ini, Prof ya, yang bisa melihat potensi ekonomi semakin berkembang lewat koperasi apa, Prof? Harapan. Ya, Dewan Koperasi bersama pemerintah membuat satu program yang lebih bukan hanya seperti sekarang statis, stagnan ya, tapi istilahnya ya, merevitalisasi kembali itu. Misalnya penyuluhan koperasi, pelatihan koperasi, ya, di SMP, SMA, perguruan tinggi, kayak dulu lah, ada Kopma, ada apa kan? Ya, jadi secara masif itu digalakkan kembali kegiatan itu, karena sungguh bagus kan, sangat bagus, koperasi karyawan. Ya, seperti itu menurut saya. Jadi
pemerintah kan dalam hal ini sebagai lokomotif yang membawa, dia dipercayakan untuk mengelola anggaran yang kita punyai, bagaimana anggaran itu diturunkan kan ke pertumbuhan, pemerataan dan stabilitas. Baik. Ya seperti itu. Baik. Terima kasih banyak Prof atas waktunya. Tentunya kita berharap koperasi kita tetap survive dan makin keren saja ya mengikuti perkembangan zaman begitu Prof. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih sama-sama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Tidak bisa dipungkiri tantangan era digitalisasi ini sebenarnya memasuki seluruh bidang kehidupan kita ya, bukan hanya di koperasi, tetapi untuk koperasi Indonesia ini juga tantangan besar karena tentunya memanfaatkan IT ini bisa membuat koperasi kita bisa survive dengan kondisi yang sudah sesuai dengan kondisi saat sekarang. Jadi dari konvensional menuju ke koperasi modern. Baik, jangan kemana-mana, tetap di 94,4 FM, program 1 RRI Makassar. Aku tak suka selalu saja kau sebut-sebut namanya saat kita bicara. Aku tak ingin mendengarnya. Kau bawa-bawa namanya saat berdua denganku. Maafkan aku membuatmu tak suka, Karena aku tak denganmu. bukan maksudku membuatmu berpikir Apakah aku pelarianmu saja. tak akan lagi Takkan terulang lagi. Oh, membawa-bawa namanya saat berdua denganmu. Maafkan aku membuatmu tak suka, aku tak denganmu. bukan maksudku membuatmu berpikir Apakah aku pelarianmu saja. Maafkan aku bila kau tak suka. Maafkan aku membuatmu tak suka. Aku tak denganmu, bukan maksudku membuatmu berpikir. Apakah aku Karena ku telah denganmu Ariel
Featuring Ariel Tatum. Pendengar, baru saya berlalu dari ruang dengar kita dan ini pula lah yang mengakhiri tentunya dialog interaktif lintas Makassar pagi kita untuk hari ini Rabu 13 Juli 2022 dengan topik tantangan koperasi di era digitalisasi. Dan kita telah menghadirkan narasumber Dr. Anda Andi Ismail Hum, Sekretaris Dinas Koperasi dan UKM Sulawesi Selatan, juga Profesor Dr. Haji Muhammad Asdar, pengamat ekonomi dari Universitas Hasanuddin. Saya Fitriani Rahman pamit dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kulihat kau bersama dia,